sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Sari dari kelas 1 TB dengan NPM 062540352390. Nah, pada kesempatan kali ini Fitri akan menjelaskan tentang apa itu kebakaran, fire safety and firefighting. Fire safety and firefighting, yang pertama itu definisi api. Api merupakan benda atau bahan bakar dalam bentuk padat, cair, gas yang memiliki titik nyala dari pemantik dan udara oksigen yang menjadi nyala api besar. Yang kedua itu kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Adapun segitiga dari kebakaran, yang pertama itu ada bahan bakar, yang kedua ada udara atau CO2, yang ketiga ada titik nyala api. Adapun pengetahuan dari dasar proteksi kebakaran, yang pertama itu adalah tujuan. Yang pertama mengenalkan bahan dan isi, yang kedua menggunakan dengan efektif, yang ketiga menciptakan rasa peduli. Adapun pengertian dari APAR, APAR adalah alat pemadam api berbentuk tabung berisi bahan kimia yang ringan dan mudah dijinjing serta mudah dioperasikan oleh satu orang dengan ukuran 0,5 sampai 16 kg. Adapun klasifikasi kebakaran terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama kelas A. Kelas A merupakan kebakaran pada benda padat. Kelas B merupakan kebakaran pada benda gas atau cair. Yang ketiga kebakaran pada kelistrikan. Yang keempat kebakaran benda berbahan logam. Adapun isi tabung APAR. Isi tabung APAR itu ada 5 jenis. Yang pertama water atau air, yang kedua foam atau busa, yang ketiga dry powder, yang keempat gas halion, yang kelima CO2. APAR media air atau water adalah tabung APAR yang diisi oleh air tawar sebanyak kapasitas tabung, kemudian diberi pendorong N2 atau cartridge atau dengan dipompa secara manual. Kemampuan pemadaman untuk api kelas A sifatnya mendinginkan atau mempunyai daya serap panas yang besar. Yang kedua, air beratnya relatif stabil dan mudah disimpan. Adapun APAR media jenis powder, nah di sini ini APAR yang menggunakan tentang APAR jenis powder. Adapun APAR dengan media powder yaitu tabung APAR yang diisi dengan powder kemudian ditekan N2 atau cartridge. 1. Powder kimia reguler adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran di kelas B dan kelas C. Yang kedua, powder kimia multipurpose adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Yang terakhir, powder kimia special dark powder adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran khusus kelas D. Adapun dry chemical powder, yang pertama merupakan prinsip pemadaman. Yang pertama isolasi powder secara kimia. Yang kedua menutupi api dengan memutuskan oksigen. Bahan baku powder reguler, yang pertama itu sodium bikarbonat atau potasium bikarbonat. Yang kedua bahan baku powder multipurpose yaitu kalium sulfat. Yang ketiga bahan baku special powder yaitu campuran kalium klorida. Adapun APAR isi CO2, CO2 dipakai untuk memadamkan kebakaran karena mempunyai keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mudah menyebar ke seluruh area kebakaran. Yang kedua, tidak menghantarkan listrik. Yang ketiga, tidak meninggalkan residu. Yang keempat, berat jenis CO2 1,5 kali berat udara. Yang kelima, efektif untuk kebakaran di kelas B dan C. APAR media busa atau foam adalah tabung APAR yang berisi larutan kimia yang diberi tekanan N2 atau sistem pencampuran dua kimia yang membentuk gelembung busa-busa di dalam bermuatan. Yang pertama CO2 sebagai pendorong, yang kedua kemampuan pemadaman kelas api A atau B, yang ketiga foam menutup benda dan mendinginkan. Cara terbentuknya APAR foam atau busa, yang pertama itu busa kimia, busa yang terjadi karena bercampurnya aluminium fosfat dengan sodium bikarbonat. Yang kedua ada busa mekanik, busa yang terjadi karena ada prosesnya mekanis yaitu berupa campuran dari liquid. APAR isi gas halon. Gas halon menggunakan liquid streaming agent dengan N2 sebagai propelannya. Mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama tidak meninggalkan residu, yang kedua berat jenis halon 5 kali berat udara, yang ketiga tidak menghantarkan listrik, yang keempat dapat memadamkan kebakaran kelas B atau C. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 mengenal penggunaan bahan klorofluorokarbon atau CFC bahwa mulai 1 Januari 1997 tidak boleh digunakan lagi. Pemasangan dan penempatan APAR pada posisi yang mudah dilihat, dicapai, diambil, dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Yang kedua, sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran benda yang dilindungi. Yang ketiga, harus menggantung pada dinding atau dalam lemari kaca. Yang keempat, ketinggian 15-120 cm dari lantai pada suhu 4 derajat Celcius sampai 49 derajat Celcius. APAR tidak boleh terletak di lantai. Alat pemadam api ringan harus siap pakai pada waktunya, jenis dan ukurannya sesuai, mudah dilihat dan mudah diambil, kondisi baik, setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar dan tidak membahayakan dirinya. Adapun kegagalan dari APAR, yang pertama media tidak sesuai, yang kedua ukuran tidak sesuai, yang ketiga macet atau tidak berfungsi, yang keempat salah penempatan, yang kelima petugas. Nah, petugas ini ada dua, yaitu belum ditunjuk atau tidak terampil, sedangkan macet dan tidak berfungsi tadi tidak bertekanan, bocor, menggumpal, menunda refilling. Cara pengoperasian APAR yaitu PES. Yang pertama P, pull, yang kedua aim, yang ketiga squeeze, yang keempat sweep. Siapa kita? Jaga Jaya!
I used to think that I